Virtual Players di film di sini, nah di video ini saya akan membahas tentang spoiler dari One Piece di chapter 976, serta isi dari SBS di volume 96. Nah, mari tanpa basa-basi lagi, kita langsung saja. Wadaw! Seperti biasa, sebelum ke video ini, jangan lupa untuk subscribe dan juga nyalakan bel notifikasinya ya, agar video dari Filmnomi langsung muncul di HP kalian. Serta pastikan kalian menonton video ini sampai habis, jadi tidak ada informasi yang miss dan juga yang terlewat. Jadi sebelumnya saya membuat vote singkat, atau mungkin juga vote cepat untuk berkata, lebih baik saya membuat spoiler atau enggak. Dan sepertinya karena banyak sekali yang ngevote biar saya membuat video spoiler ini, maka di sini akan saya kabulkan permintaan kalian. Walaupun mungkin terhitung telat sih, karena sekarang sudah di hari Jumat. Biasanya scan nation pun akan muncul di hari Jumat, walaupun biasanya kalau nggak sore malam. Maka, sebagai tambahannya, di sini akan saya tambahkan dan saya jelaskan juga isi dari SBS di volume 96, yang dapat kita katakan bahwa itu juga cukup penting. Nah, seperti biasa, kita bisa melihat color speed di chapter kali ini. Karena memang biasanya ketika Oda mengambil libur untuk One Piece yang 4 chapter berturut-turut, Oda akan menyelipkan satu color speed di chapternya. Nah, lalu untuk cover dari WSJ atau Weekly Shonen Jump sendiri yaitu ada Luffy, Gold Roger, dan juga Kozuki Oden. Mereka bertukar sake dengan tulisan Will to be passed on beyond time and space. Dan mungkin dapat kita artikan, ini akan kita serahkan melewati ruang dan waktu. Mungkin seperti warisan dari Roger dan juga Oden untuk Luffy ini yang berada di tengahnya. Dan lalu chapter ini akan berjudul We Will Uphold Our Duty. Atau mungkin kita artikan, kita akan menegaskan tugas kami. Mungkin ini akan ditujukan ke inti dari spoiler ini. Dan cover story pun dipenuhi dengan warga Tontata yang membantu Mugiwara untuk membuat sepatu. Jadi pun kita akan bahas langsung masuk ke spoilernya. Jadi dikatakan, semua Red Scabbard bertanya ke Kinemon, tentu saja kecuali Denjiro, bahwa apakah semua yang dikatakan oleh Denjiro ini benar, dan apakah yang Kinemon pikirkan benar-benar tentang pelabuhan Tokage. Jadi dia benar-benar tidak berpikir tentang pelabuhan Abu, dan dia hanya berpikir tentang pelabuhan Tokage saja. Dan sinilah akhirnya Kinemon menjawab dengan jujur, bahwa dia memang memikirkan itu, dan dia berkata semua keberuntungannya sudah habis, dan dia pun bisa saja mati di perang ini. Dan semua Scabbard yang lain pun berkata sama, bahwa jika kau menggunakan keberuntunganmu, maka itu pun keberuntungan kita semua. Dan jika begitu, kita akan mati bersama. Anjay. Serta Kanjuro berkata, mulai sekarang dia harus mencari Hiyori jika Hiyori ini masih hidup, dan lalu membunuhnya. Dia pun kabur beserta menculik Momonosuke ini. Dan Momonosuke yang melihat para Scabbardnya mungkin cukup panik ketika dia dibawa, langsung teriak dan berkata bahwa dia akan mencari cara untuk kabur sendiri. Dan dia pun berkata akan mengalahkan Kaido dan Orochi di tangannya. Wow, pemberani sekali untuk ukuran si bocah mesum. Luffy yang melihat keberanian dari Momonosuke langsung berkata bahwa mereka adalah teman, dan dia sendiri berjanji akan menyelamatkan Momonosuke ini yang seperti biasa Luffy lakukan. Lalu kapal musuh pun yang langsung menjaga jarak dengan kapal Luffy ini menembakkan meriamnya. Dan pada saat itulah tombak gelombang hantam seperti yang biasa Jinbei lakukan. Ya, Jinbei datang sesuai janji untuk membantu Luffy melawan Kaido. Di sini Jinbei diperkenalkan sebagai Straw Hats Pirate Helmsman atau mungkin juru kemudi dari krunya Luffy. Dan dia pun diberi bounty baru yang sejumlah 438 juta berry. Kalian bahkan bisa lihat dia sudah menggunakan kimono yang biasa digunakan. Dan ternyata sangat pas dan cocok sekali dengan tema dari Wano Kuni ini. Ya, dan inilah yang akan jadi pertanyaan dan pembahasan untuk video review nantinya tentang bagaimana dia bisa datang. Mungkin di sini akan saya bahas sangat singkat. Sebelumnya saya pernah berprediksi Jinbei akan datang di chapter 972. Karena kita melihat foreshadow dari cover story Oda seperti biasa, namun ternyata meleset 4 chapter. Sialan memang Oda ini. Dan lalu pertanyaannya adalah bagaimana Jinbei bisa sampai di Wano Kuni. Walaupun sebenarnya sudah pernah saya bahas di salah satu video saya yang berhubungan dengan alasan Katakuri akan beraliansi dengan Luffy. Mungkin kalian bisa langsung cek di video itu. Dan langsung kita lanjut ke SBS. Kita sudah melihat hasil dari SBS di volume terbaru, yaitu 96. Di situ kita bisa melihat beberapa hal yang dapat kita highlight yang cukup penting, seperti mungkin yang pertama adalah kita diperlihatkan sketsa dari tiap kru Roger. Bahkan akhirnya saya tahu siapa nama dari fishman yang sering kita lihat. Dia bernama Sanberu. Dan dari total sketsa yang Oda buat terhitung jumlah dan namanya ada 27 orang. Mungkin itu adalah keseluruhan dari kru Roger. Dan saya pun sangat yakin mereka semua bukan orang biasa dan pasti sangat luar biasa kuat.
Lalu untuk yang kedua, serta kita pun akhirnya diberitahu tentang Shimotsuki lagi, yaitu Shimotsuki Kozaburo adalah bapak dari Shimotsuki Koshiro, yang merupakan guru Zoro di dojonya. Di sini pun dikatakan Kozaburo adalah pembuat pedang yang meninggalkan Wano Kuni 50 tahun yang lalu. Dan dia pun membuat pedang Enma dan juga Wado Ichimonji. Sebenarnya untuk sejauh ini kita sudah pernah membacanya dan melihatnya di chapter manga. Dan ini adalah tambahannya. Perjalanan Kozaburo dimulai 55 tahun yang lalu, khususnya ketika dia pergi ke laut dan sebuah petualangan besar terjadi untuk samurai Wano. Jadi bisa saja dia pergi bersama teman-teman dari Wanonya untuk sampai di Es Blue. Dan akhirnya mereka pun tiba di daerah di Es Blue ini, lalu memutuskan untuk menyelamatkan orang dari sekelompok bandit. Dia pun akhirnya mulai mencintai gadis ketika dia melatih penduduk desa untuk menggunakan pedang. Seperti biasalah, cinlok. Dan dia pun memutuskan untuk tinggal di situ. Dan akhirnya dia menemukan desa itu untuk dia namakan Shimotsuki. Dan itulah desa kelahiran dari Zoro ini. Dan cucu dia sendiri adalah Kuina yang menjadi rival dari Zoro, walaupun Zoro belum pernah menang sekalipun. Dan perkataan terakhir Oda seperti biasa yang membuat kita berpenasaran dan buat kita berprediksi yaitu, mungkinkah terhubung ke dinasti Zoro? Ya, jadi sebenarnya teori tentang Zoro dan Shimotsuki ini sudah cukup populer dan sudah sering juga diutarakan oleh beberapa orang. Saya pun pernah membuat salah satu video saya yang membahas lengkap tentang klan Shimotsuki ini dari kemungkinan dari zaman Void Century yaitu Ryuma sampai saat ini. Mungkin kan bisa langsung cek ke videonya. Jadi sekian untuk video singkat nan cepat nan insya Allah jelas ini. Dan seperti biasa kalian bisa langsung tuliskan pendapat kalian di kolom komentar di bawah. Dan juga semoga kalian terhibur dengan chapter ini. Jangan lupa untuk like, dan jika kalian suka dislike aja kalau nggak suka. Jangan lupa untuk subscribe dan juga share video ini ke teman kalian. Gue Devil pamit and I'll see you guys next time.